Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah literasi informasi untuk pertemuan minggu yang ke-9. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang evaluasi karya. Sebelumnya di materi ke-7 dan ke-8 kita sudah membahas tentang penciptaan karya, di mana di materi ke-7 tentang penciptaan karya bagaimana teori tentang drafting ya untuk membuat karya, yaitu kita bahas teori tentang koktuk ya. Kemudian di materi ke-8 kemarin kita sudah membahas tentang langkah-langkah penulisan karya, di mana langkah-langkah itu ya kita sudah sampai ke pertengahan, mulai membuat outline, kemudian bagaimana drafting dan juga revisi sampai nanti proses jadi hasil akhir seperti itu. Kemudian setelah kita membuat drafting ya tentunya kita harus mengevaluasi ya karya ya, mengevaluasi karya tersebut dan nanti bisa dijadikan bahan revisi atau setelah jadi hasil akhir ya kita evaluasi lagi untuk nanti bisa diperbagi lagi untuk menjadi versi yang selanjutnya seperti itu. Baik, untuk mempermudah saya menjelaskan materi evaluasi karya ini akan saya share PPT yang sudah saya siapkan. Jadi ini materi kita pada pertemuan kali ini, pertemuan ke-9, yaitu tentang evaluasi karya. Ya, capaian pembelajaran yang diharapkan pada pertemuan ke-9 kali ini adalah mahasiswa mampu menerapkan langkah-langkah mengevaluasi karya dan mampu mengevaluasi menurut kriteria umum dan kriteria khusus. Ya. Jadi materi kita hari ini itu langkah-langkah mengevaluasi karya. Kenapa kok karya perlu dievaluasi? Nah, kita akan bahas pada pertemuan kali ini dan diharapkan mahasiswa mampu mengevaluasi menurut kriteria umum dan kriteria khususnya. Ya, baik. Sebagai pendahuluan, karya yang telah selesai perlu dievaluasi apakah sudah tepat dan teliti, gitu ya. Artinya sudah selesai di drafting, gitu ya, atau sudah selesai. Terutama drafting ya, kalau misalkan nanti sudah jadi hasil akhir, kemudian mau dievaluasi karyanya lagi, kemudian nanti akan ada versi baru lagi, itu juga namanya evaluasi karya. Nah, di sini misalkan masih dalam drafting gitu ya, tentunya Anda perlu mereview kembali ya, mereview nanti kalau ada yang kurang nanti akan direvisi. Seperti yang kita jelaskan kemarin, setelah drafting nanti akan ada proses revisi-revisi ya, karena setiap karya tentunya perlu ada review ya, baik dari diri kita sendiri dan juga orang lain untuk bisa membuat karya kita itu menjadi lebih baik ya, sehingga nanti hasil akhirnya juga baik dan bisa diterima oleh masyarakat atau membaca dari karya tulis yang kita buat ya. Jadi perlu dievaluasi apakah sudah tepat dan teliti dalam menulis tentunya. Kemudian karya yang baik adalah karya yang isinya ada judul, latar belakang, ada tubuh tulisan sampai pada penutup yang merupakan satu kesatuan yang sistematis dan runtut ya. Jadi penulisan itu harus runtut, harus sistematis ya, dan ada kesatuan, unity ya, dari awal sampai akhir, dari judul sampai penutup itu merupakan satu kesatuan. Jadi tidak ada yang keluar skup, semuanya relevan yang ada di dalam karya tersebut ya, sehingga di situ tidak kemana-mana pembahasannya ya, sudah fokus ya, sudah fokus dan sudah sistematis ya, dan runtut dalam menerangkan informasi atau memberikan informasi kepada pembacanya nantinya. Kemudian karya yang baik merupakan hasil pekerjaan asli original ya, dan bukan sebuah karya yang plagiat ya. Jadi karya yang baik itu ya karya original ya, idenya original dari si penulis ya, si pembuat karya dan seterusnya. Jadi tidak merupakan karya plagiat, artinya sama dengan karya orang lain tetapi kita buat ulang gitu ya, dan kita akui milik kita, itu namanya karya plagiat ya. Tentu kalian sudah paham tentang apa yang namanya plagiat seperti itu. Kemudian bagaimana cara mengevaluasi karya ya, mengevaluasi karya. Caranya ya dalam menulis ya, ubahlah cara pandang kita dari penulis menjadi pembaca ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa
karya kita yang menikmati itu orang lain, ya terutama para pembaca, ya bukan diri kita sendiri. Ya, jadi kita sebagai pencipta juga harus mengubah ya cara pandangnya, diposisikan kita sebagai penulis itu kalau nanti kita menjadi seorang pembaca ya, yang akan menikmati karya yang kita buat gitu. Sehingga nanti informasinya ditulis secara simpel, singkat, padat gitu ya, tapi sesederhana mungkin gitu ya. Dan tujuannya apa? Tujuannya untuk bisa mudah diterima oleh para pembaca ya, mudah dipahami, mudah dimengerti, dan informasinya itu sampai kepada pembaca. Kemudian bacalah karya tersebut sebagai naskah baru dengan memahami secara keseluruhan susunannya dalam waktu sekali, baca dengan cepat ya. Jadi untuk mereview ya, mereview karya yang kita sudah buat, draft yang kita sudah buat, kita bisa melakukan proses scanning dulu ya. Baca secara cepat, kemudian ada bagian yang janggal nanti bisa ditandai dulu ya, bisa ditandai dengan coretan ya pada halaman tersebut dan lanjut membaca ya, lanjutkan membaca. Nanti setelah selesai membaca semua nanti akan kembali ya ke bagian yang janggal, kita revisi gitu ya. Ada yang kalimatnya kurang lengkap ya, kalimatnya masih bias ya, masih membutuhkan tata kalimat yang lebih baik ya, dan kalimatnya belum efektif dan sebagainya. Nanti bisa direvisi lagi ya. Tujuan membaca cepat tersebut adalah menguji kelancaran aliran tulisan ya. Jadi di scanning dulu, kemudian ditandai mana yang janggal, mana yang perlu direvisi dan sebagainya, sehingga nanti kita akan bisa, terutama ini ya tipe-tipe gitu, itu juga perlu ini penulisan ejaan dan seterusnya. Kemudian tata kalimatnya kurang pas ya, kalimatnya nggak efektif dan sebagainya, antar paragraf ya tidak ada koherensi dan sebagainya. Tentu kita sudah membahas yang namanya koktuk kemarin, kita bisa praktekkan di sini ya. Ya. Setelah menelaah aliran tulisan selesai, kembali pada bagian yang janggal tadi ya, kemudian memperbaiki dan menyutingnya satu demi satu. Ya, mengevaluasi yang lebih mendalam menggunakan kriteria umum dan kriteria khusus. Ya, dan ini kita bahas kriteria umumnya untuk mengevaluasi atau apa saja, ya kriteria khususnya seperti apa dan seterusnya. Kemudian mintalah orang lain untuk membacanya, ya karena tujuan menulis adalah mengkomunikasikan karya kepada orang lain. Jadi setelah kita mereview sendiri, ya kemudian kita revisi sendiri, ya kita coba meminta orang lain untuk mereviewnya, kemudian merevisi, ya minta dikasih revisian dan seterusnya. Dan tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa membuat karya menjadi lebih baik, ya karena kita mendapatkan input ya, feedback, insight dari orang lain berkaitan dengan tulisan yang kita buat. Kemudian langkah terakhir adalah membacanya sekali lagi halaman demi halaman dengan cermat. Kemudian paling terakhir memeriksa nomor halaman di daftar isi dan sebagainya. Jadi untuk menulis ya biasanya sekali lagi ya tidak bisa langsung sempurna ya, maka di situ butuh kita menelaah kembali, mereview kembali, memeriksa apakah ada tipe, apakah ada tata kalimat yang kurang pas, apakah kalimat kita masih ambigu, ya belum lengkap, terlalu panjang dan sebagainya. Ya, paragraf kita sudah seperti apa, ya transisinya seperti apa dan seterusnya. Tentu kita perlu mereview ya agar apa yang kita sampaikan dalam tulisan itu bisa mudah dipahami dan dimengerti oleh para pembacanya nanti. Dan kelengkapan unsur-unsur dari sebuah karya itu juga perlu diperhatikan sehingga lengkap ya, runtut, sistematis ya tulisan kita, dan tentunya orang akan yang membaca nanti, yang menikmati karya kita nanti akan bisa mendapat informasi secara runtut ya, alurnya sistematis, alurnya urut gitu ya dan seterusnya. Kemudian apakah kriteria umum karya tulis yang baik gitu ya? Itu karya tulis yang baik itu adalah karya tulis yang mudah dimengerti oleh pembaca ya. Buat apa kita membuat tulisan panjang kali lebar gitu ya, tetapi informasinya susah dimengerti ya, tidak dimengerti oleh pembaca. Informasinya tidak sampai oleh pembaca ya. Jadi membuang waktu aja pembacanya nanti karena tidak paham apa yang kita tulis ya. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana ya, sesimpel mungkin sehingga mudah dimengerti tadi ya, menggunakan bahasa yang simpel ya tetapi harus lengkap ya, tidak ambigu ya, tidak bias ya dan sebagainya itu, sehingga
informasinya itu bisa benar-benar sampai kepada pembaca, ya. Ya, ini tidak terdapat kekeliruan pengejaan dan tata bahasa, gitu ya. Pengejaan, ya kita ejaan, ya penggunaan tanda baca itu juga tidak keliru, gitu ya. Kadang karena ini ya salah menggunakan tanda koma itu juga bisa membedakan, jadi artinya beda, sehingga nanti bisa jadi salah persepsi seorang pembaca, gitu ya. Jadi penggunaan tanda baca, ya penggunaan cetak tebal, cetak miring, typo, ya typo itu juga kesalahan yang perlu diminimalisasi. Makanya di situ perlu direview berkali-kali, ya dipastikan bahwa tulisan kita itu tidak ada yang salah. Kemudian juga tata bahasa itu juga perlu diperhatikan sekali, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau nanti kalian membuat jurnal internasional, ya jadi grammarnya juga harus perlu diperhatikan betul, ya presentasi sentence-nya itu juga harus benar-benar sesuai dengan grammar seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia ya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan dan seterusnya itu, ya. Kemudian komposisi tulisan memenuhi persyaratan Koktuk, ya. Komposisi tulisan, ya kita sudah bahas kemarin untuk membuat karya kita harus memperhatikan Koktuk, ya. Tentu Koktuk Anda masih ingat, ya, clarity, organization, coherence, transition, unity, dan consciousness. Ya, kita sudah bahas di pertemuan ke-7 kemarin. Kemudian menggunakan informasi acuan secara bertanggung jawab. Nah ini yang sering dilupakan mahasiswa, gitu ya, tidak diperhatikan betul, ya, bahwa semua informasi yang kita gunakan dalam karya itu harus bisa dipertanggungjawabkan, ya. Caranya gimana? Caranya dengan mensitasi dan mencantumkan dalam daftar pustaka, gitu ya. Dan caranya menggunakan ide gagasan itu juga sudah kita pelajari, ya kita bisa memparafrase, ya, mengutip secara tidak langsung, memparafrase bagaimana ide gagasan itu bisa dituliskan dengan gaya kita sendiri, ya, kata-kata kita sendiri, tapi tidak mengubah arti, dan juga mencantumkan sumbernya, ya, sumber informasi tadi kita citasi dalam naskah dan juga dimasukkan dalam daftar pustaka. Itulah cara yang bertanggung jawab. Atau bisa juga dengan menggunakan kutipan langsung, ya. Tapi kutipan langsung ini juga tidak boleh terlalu banyak dalam sebuah karya, gitu ya. Boleh beberapa, ya, caranya dengan mengutip menggunakan sama persis kalimatnya dengan menggunakan tanda petik atau membuat paragraf sendiri menjorok kalau itu dari beberapa kalimat gitu, dalam sebuah paragraf. Nah, ini kriteria umum karya tulis yang baik, ya. Jadi kalau Anda menilai karya saya sudah baik atau belum, ya coba dicek apakah tulisan itu sudah mudah dimengerti oleh pembaca, ya bahasanya simple, ya mudah diikuti, ya informatif, kemudian tulisannya minim error, typesettingnya bagus, tata bahasanya bagus, tata kalimat, tata kalimat atau paragrafnya sudah baik dan benar, efektif, ya. Kemudian komposisi tulisannya memenuhi persyaratan Koktuk, ya, dan kemudian menggunakan informasi sumber acuan atau sumber referensi secara bertanggung jawab. Nah, itu kriteria umum sebuah karya tulis yang baik. Kemudian masih ada lagi nih, ya, sumber acuan, ya, referensi itu bisa menggunakan berbagai sumber, semuanya baik, tergantung dari nanti guidance, ya, atau petunjuk untuk author, ya, dalam menulis sebuah karya dari publikasinya, gitu ya. Misalnya mau membuat jurnal, ya, nanti ada petunjuknya. Mau membuat skripsi nanti juga ada, membuat KP juga ada, membuat PKM juga ada petunjuknya. Sehingga nanti kita acuan, ya, sumber acuan nanti menggunakan style apa itu sudah ada petunjuknya nanti, ya. Biasanya kalau orang eksak, ya, orang IT, ya, orang engineering nanti pakai IEEE misalkan, atau pakai Harvard Anglia dan seterusnya. Kemudian bagian pembuka tubuh tulisan, bagian penutup ditulis secara runut, ya. Jadi urut, ya, jangan sampai nanti pembuka tapi ini adalah bagian pembuka sebenarnya tapi ditaruh di belakang, itu kan nggak pas, ya. Ada pendahuluan, ya, sebagai pembuka, ada tubuh tulisan, ada bagian penutup, itu sudah ada tempatnya, ya, tidak boleh tubuh tulisan dulu baru nanti pembukaan, itu kan nggak boleh, dia harus runtut. Ya, kemudian apabila dibuat atas permintaan atau untuk pihak lain, ya, sponsor, dosen penerbit, karya tersebut harus memenuhi pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi walaupun itu nanti diminta oleh pihak lain, ya, biar jadi baik, ya harus memenuhi kriteria yang sudah kita bahas tadi, gitu ya.
Jadi harus tidak, walaupun nanti ada titipan sponsor, ya tetap kita harus menjaga agar karya kita terbaik, ya memenuhi kriteria yang ada di atas tadi, ya seperti itu. Kemudian di bagian pendahuluan, ya pendahuluan ini biasanya di pendahuluan ini ada, kalau di karya misalkan skripsi itu ya ada latar belakang masalah, ya kemudian rumusan masalah, kemudian batasan masalah, ya tujuan penelitian dan juga manfaat seperti itu ya. Jadi di situ terutama pendahuluan itu di pendahuluan itu harus bisa menyampaikan background-nya, terutama background kenapa kita membuat karya tulis tadi ya. Jadi kita juga sudah harus ngeceklis ini ya, checklist mendata semuanya di pendahuluan itu. Misalkan kita harus bisa mengidentifikasi siapakah pembaca yang akan menjadi sasaran tulisan ya. Kemudian apa tujuan, ya apa latar belakang, terutama latar belakang ini ya. Apakah tersedia kerangka yang jelas dan logis dan sesuai dengan tujuan dan seterusnya. Ini di pendahuluan. Kalau misalkan ini pendahuluan secara umum ya, tapi kalau nanti ada kalian membuat karya tulis dalam bentuk laporan KP, kerja praktek maupun skripsi, nanti sudah ada bagian pendahuluan itu isinya apa saja gitu ya, sudah ada guidance-nya, dan itu perlu dicek ya, perlu dievaluasi apakah kontennya itu sudah memenuhi ya, kontennya sudah memenuhi, dan di situ bisa memberikan gambaran karya yang kita akan buat itu seperti apa, ya background-nya apa, kemudian nanti tujuannya ya dan seterusnya itu ada semuanya di situ. Kemudian bagian isi ya, secara umum ini ya, secara umum belum secara khusus nanti tergantung dari karya yang kita buat gitu ya. Kalau bagian isi tubuh tulisan itu adalah intinya gitu ya, pembahasannya di situ ya, lebih banyak ke pembahasannya. Apakah isi sudah mendukung tujuan ya? Jadi tujuan nanti tercapai apa tidak, tentunya kan bisa dilihat dari bagian isi nanti ya, pembahasan nanti. Apakah bisa memenuhi tujuan tadi ya, menjawab tujuan tadi, menjawab masalah atau menyelesaikan tujuan tadi ya, tujuannya tercapai apa tidak. Apakah semua pertanyaan sudah terjawab ya? Jadi pertanyaan riset atau problem statement atau riset question-nya terjawab apa tidak, di situ nanti dilihat di pembahasan ya. Apakah ada hal yang baru yang disumbangkan oleh tulisan tersebut? Tentunya semua tulisan yang kita buat tentunya harus memiliki kontribusi ya. Kalau kita kita menulis membuat karya tapi tidak ada kontribusi ya, sama aja kita nggak ada apa-apa, kosong gitu ya. Artinya minimal harus ada satu research question atau problem statement ya. Kemudian di situ kemudian di situ akan dibahas di bagian isi ya, dan di bagian isi nanti tentunya untuk menjawab masalah dan apakah tujuannya tercapai apa tidak dan seterusnya, itu di bagian isi ini yang kita akan isi gitu ya. Tentunya harus memiliki sumbangan ya, sumbangan atau kontribusi. Apakah memberikan bukti atau contoh dari berbagai macam sumber yang dapat dipercaya? Ya, apakah materi dari sumber informasi ditulis dalam kombinasi antara ringkasan, parafrase dan kutipan langsung ya. Jadi dari materinya ya. Jadi untuk menggunakan ide gagasan dari orang lain tentunya kita ada 3 cara kemarin ya, mengutip secara langsung, mengutip tidak langsung, maupun membuat ringkasan, dan kemudian nanti tetap menggunakan sumber referensi tadi ya, sumber acuan yang kita pakai tadi disitasi dan juga ditaruh di daftar pustaka. Apakah masih ada kesenjangan dalam argumen yang masih perlu diisi dengan penelitian lanjut dan seterusnya. Jadi untuk tulisan tentunya kita alternatif yang kita usulkan tidak satu-satunya solusi gitu ya, masih ada limitasinya juga ya, dan ada kekurangannya juga. Jadi karena segala sesuatu kan ada lebih ada kurangnya. Dan nanti di situ maka masih dan nanti bisa jadi untuk riset ke depannya, untuk karya selanjutnya dan seterusnya. Jadi nanti masih ada kesenjangan, berarti bisa untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada juga bagian penutup. Ya, bagian penutup ini berarti apakah tujuan kalimat topik tesis dinyatakan ulang untuk mengingatkan ya, perlu sudah merangkup
seluruh butir utama ya dan seterusnya. Jadi kalau bagian penutup nanti dari kesimpulannya gitu ya, dari hasil dari bagian isi tadi sudah dibahas, sudah mendapatkan hasil, kemudian habis itu kita jadikan sebuah kesimpulannya, backgroundnya, bagian penutup biasanya kesimpulan dan saran. Dan nanti hasilnya tadi bisa dijadikan sebagai background untuk membuat kesimpulan. Kemudian masih ada kesenjangan tadi, kita bisa gunakan untuk bahan riset ke depan, seperti itu ya, riset future-nya. Ini bagian penutup. Jadi ada bagian pendahuluan, bagian isi, dan bagian penutup itu adalah bagian yang wajib ada gitu ya. Secara umum dibagi menjadi 3 bagian tersebut. Nah, nanti untuk detailnya bisa disesuaikan ya. Misalkan bagian pendahuluan ya, nanti bab 1, 2, 3 misalkan di bagian pendahuluan, dan bagian isi nanti di pembahasan ya. Dan penutupnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di pendahuluan ya, kemudian kalau di jurnal biasanya di pendahuluan nanti ada apa? Ada isinya ya, nanti metode yang digunakan gitu ya. Kemudian nanti literatur review, kemudian nanti pembahasan dan seterusnya itu di bagian isi gitu ya. Kemudian habis itu ditutup ya. Jadi ada intinya ada 3 itu, dan nanti untuk detailnya itu disesuaikan dengan petunjuk ya, untuk penulisan guidance untuk author biasanya gitu ya, untuk penulis ya. Kalau ini jurnal, kalau di tugas-tugas mata kuliah kan sebenarnya juga sama. Kalau Anda diminta untuk membuat makalah, nanti sistematika penulisannya seperti ini ya, misalkan pendahuluan ya, kemudian nanti tambahkan landasan teori ya, misalkan itu nanti tambahkan pembahasan, habis itu kesimpulan dan seterusnya, daftar pustaka dan seterusnya. Itu sudah kita buatkan sistematikanya seperti itu. Kemudian ini ada kriteria khusus ini ya, kriteria khusus ya. Jadi evaluasi karya khusus ya, kriteria khusus yaitu salah satunya adalah plagiarisme ya. Kita sudah membahas kemarin tentang plagiarisme. Dan plagiarisme ini sekali lagi adalah kalau kita melanggar ya, atau kita melakukan plagiarisme ya, kita plagiat dari karya orang lain dan kita akui karya kita, ini adalah salah satu pelanggaran etika berat di dunia akademisi gitu ya. Dan ini sanksinya berat juga ya, sanksinya berat juga konsekuensinya jika kita melakukan plagiarisme. Kita kemarin sudah membahas bagaimana cara menghindari plagiarisme ya, dan juga bagaimana menandai agar kita tidak terjebak dalam plagiarisme ya, dalam penggunaan ide gagasan orang lain dalam karya kita. Jadi dievaluasi ya, kita checklist ya, apakah karya tersebut bebas dari plagiarisme ya, karya kita itu bebas plagiarisme. Caranya gimana? Kita sudah bahas kemarin. Silakan Anda cek video pembelajaran sebelumnya tentang penulisan, langkah-langkah penulisan karya. Kita juga sudah cukup membahas itu. Apakah plagiarisme sudah dihindari dengan melakukan pendokumentasian secara benar untuk informasi yang didapatkan? Apakah semua sumber yang digunakan sudah dimasukkan dalam daftar pustaka? Nah ini citasi dan daftar pustaka. Apakah kutipan langsung sudah diberi tanda yang sesuai? Ya, kutipan langsung, bagaimana kita menggunakan informasi dalam tulisan kita, menggunakan ide gagasan orang lain dalam tulisan kita. Ya, ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung, dan membuat ringkasan. Ya, kemudian apakah penulisan kutipan yang panjang atau pendek telah mengikuti tata cara penulisan? Nah, itu cek juga ya. Apakah jumlah kutipan terlalu banyak? Ya, kita boleh mengutip, tapi kalau namanya terlalu, tentunya juga nggak baik gitu ya. Terlalu banyak kutipan langsung nggak baik. Terlalu banyak kutipan yang tidak langsung pun ya itu yang kurang baik gitu ya. Jadi yang pas ya, yang pas saja. Jadi misalkan kalau ada skripsi ya minimal 20 lah gitu ya. Kalau Anda tesis ya bisa minimal 50, misalkan kalau disertasi itu minimal 200 biasanya itu. Jadi ada batas yang minimal gitu ya. Artinya kalau kita sedikit menggunakan referensi, tentunya kita pembahasan kita juga tidak mendalam gitu ya, karena kita referensinya kurang dan wawasan kita juga kurang sebenarnya ya. Kemudian apakah parafrase telah ditulis dengan baik sehingga tidak plagiat ya? Parafrase, bagaimana kita bisa menuliskan ulang ya dengan kata-kata sendiri, dengan bahasa kita sendiri, tetapi tidak mengubah arti, dan kita tetap akan mencantumkan sumber acuannya ya. Apakah kutipan sudah akurat? Apakah nama penulis dan tahun terbit telah dituliskan dengan benar dan seterusnya. Ini adalah evaluasi karya khusus plagiarisme. Ya, plagiarisme, dan kita harus betul-betul memperhatikan
hal ini gitu ya dalam tulisan yang kita buat, karya tulis yang kita buat. Makanya kita harus evaluasi ya. Jangan sampai kita terjebak dalam plagiarisme dan nanti karya kita itu tidak membawa berkah juga ya. Nanti kita juga akan dapat konsekuensi kalau misalkan ada komplain dan seterusnya. Ya, tentunya kalian tidak mau gelar kesarjanaan akan dicabut ya gara-gara plagiarisme ya dan sebagainya. Dan ini bentuk etika ya, kalau misalkan kita menjunjung etika gitu ya, kalau ini perbuatan yang tidak baik ya jangan kita lakukan seperti itu, dan ini konsekuensinya sangat berat ya di dunia akademisi. Kemudian kita khusus karya tulis ya, karya tulis yang baik ya, karya tulis contohnya kalau Anda mau membuat tugas akhir seperti skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Jenis kedua yang diterbitkan berkala dalam jurnal ilmiah ya. Ada tulisan itu dalam laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi. Kemudian juga bisa kita membuat karya tulis dalam bentuk nanti diterbitkan berkala seperti artikel ilmiah ya. Kemudian pada dasarnya tubuh tulisan sama, hanya bagian pembuka dan penutupnya yang berbeda gitu ya. Jadi pembuka dan penutupnya saja, bagian isi pada dasarnya sama. Tinggal nanti dikembangkan oleh penerbitnya. Biasanya nanti susunannya seperti apa. Gitu ya. Kalau misalkan kita ini eksperimen ya nanti mesti impret gitu ya pakainya, introduction, method, ya research method, ya kemudian nanti result and discussion-nya, ya kemudian nanti ditambah dengan conclusion dan reference. Ya seperti itu sudah umum gitu ya. Jadi nanti pendahuluan, ya kemudian metode penelitiannya, setelah itu hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan dan juga ditambah daftar pustaka. Seperti itu. Itu bentuk secara umum. Perhatikan perangkat daftar cek berikut untuk menyunting dan mengevaluasi sesuai dengan jenis-jenis tersebut. Ya, jadi nanti skripsi ceknya seperti apa ya, tesis, disertasi, kemudian ada artikel ilmiah secara berkala, ya, dan seterusnya itu kita bisa mengeceknya sendiri-sendiri gitu ya. Kalau di skripsi, ya, juga apakah judul telah menyatakan hal yang positif, ya, dan menarik tentunya karena judul itu menggambarkan isi ya. Jadi kalau judul sama isi nggak sinkron itu nggak bagus ya. Jadi harus dicek ya. Apakah judul telah memuat kata kunci dan kata yang paling penting telah diletakkan di bagian awal judul ya dan seterusnya itu. Kemudian apakah peristilahan yang dipakai dalam judul sudah benar? Kalau istilah-istilah yang belum umum ya harus dituliskan secara lengkap gitu ya. Kalau misalkan ada singkatan tapi singkatan itu sudah umum ya boleh dipakai ya. Tapi kalau belum ya harus dipanjangkan. Apakah judul tidak lebih dari 12 kata? Ya, judul itu tidak boleh panjang-panjang gitu ya. Kalau panjang-panjang nanti nggak bagus ya. Judul lebih pendek tapi sudah bisa mengakomodasi semuanya. Baik itu masalahnya apa, ya kemudian metodenya apa yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, ada objeknya ya dan seterusnya itu. Jadi minimal ada itu ya, minimal sudah ada tergambar itu dan masalah yang akan dibahas nanti apa? Nanti akan dicari di laporannya tuh ya di bagian isi, kemudian metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti apa, ya objeknya apa, tujuannya apa, dan semuanya itu sudah ada dalam judul, ya sudah dalam judul. Tapi judul tidak boleh panjang-panjang, ya judul itu maksimal idealnya adalah tidak lebih dari 12 kata atau tidak lebih dari 80 huruf, ya 80 huruf nanti bisa dihitung ya, lebih global tapi sudah ada semuanya komponen yang akan kita bahas itu sudah ada semua di situ, ya seperti itu. Kemudian daftar cek penulisan ya, kita juga perlu mengecek tulisan kita ya, abstrak atau ringkasan ya. Jadi abstrak atau ringkasan atau intisari atau versi singkat dari tulisan kita gitu ya, biasanya tidak diabstrak. Di abstrak itu sudah harus memenuhi konten ya, kita checklist ya, misalkan masalahnya apa, topiknya apa dulu, topik secara umum ya apa, kemudian di situ ada gap ya, ada masalah, ada fenomena yang tidak sesuai dengan harapan ya, kemudian di situ tujuannya apa gitu ya, metode pendekatan penyelesaian masalahnya apa, hasilnya apa gitu ya, kemudian impact dari hasil seperti apa, itu sudah ada di abstrak semuanya. Jadi abstrak itu walaupun tidak panjang ya, hanya sekitar 200 sampai maksimal 300 kata gitu ya, tapi di situ sudah merangkum semuanya gitu ya, baik itu topiknya, masalahnya,
tujuan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah, hasilnya, dan juga impact dari hasil tersebut ya. Itu. Kemudian latar belakang ya, latar belakang ini juga harus jelas ya, karena kalau latar belakang nggak jelas, selanjutnya juga nggak jelas ya, karena apa yang kita tulis itu harus beranjak dari masalah, berawal dari masalah gitu ya. Kenapa kita membuat karya? Tentunya kan harus ada background-nya, background masalahnya gitu ya, latar belakang masalahnya. Dan ini harus bisa menggambarkan fenomena atau situasi saat ini ya, situasi yang ada itu tidak sesuai dengan harapan ya. Misalkan di situ metode yang digunakan sudah bisa menghasilkan hasil yang cukup baik gitu. Tetapi ya atau namun dan seterusnya itu berarti ada sesuatu yang masih jadi jadi gap ya, jadi kendala di situ ya, jadi masalah ya, jadi problem di situ ya, sehingga hasilnya kurang maksimal dan seterusnya. Nah, di situ kita bisa memaksimalkan lagi di situ ya. Jadi ini ada peluang riset di situ ya. Jadi misalkan di sebuah perusahaan sudah menerapkan IT misalkan ya dengan pengolahan menggunakan Excel ya, tapi di situ masih ada kekurangan ya. Nah, nanti bisa dibuatkan sistem yang lebih baik dan seterusnya. Dan itu harus ada background-nya. Jika ada urgensi untuk memberikan solusi di situ ya, karena masih ada masalah atau situasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan ya, fenomena atau kondisi atau kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Di situ perlu diselesaikan dan seterusnya. Nah, latar belakang ini pasti kalau di karya tulis ya pasti dibaca karena ini adalah awal dari sebuah tulisan, awal inti titik awal dari sebuah tulisan ya, karena latar belakang problemnya itu harus jelas sehingga nanti perlu dibahas ya, perlu kompleksitasnya dan seterusnya itu dilihat dari latar belakang biasanya ya. Setelah itu nanti bisa buat rumusan berdasarkan latar belakang ya, kemudian tujuan ya, manfaat dan seterusnya, dicarikan landasan teorinya ya, dibuat metode propose method yang diusulkan ya, kemudian dibahas digunakan propose metodenya tadi untuk menyelesaikan masalahnya, dan nanti akan ada hasil ya, hasilnya itu nanti dijadikan background untuk membuat kesimpulan ya. Daftar cek penulisan ya, latar belakang tadi ya, kemudian perumusan masalah, tujuan, kalimat topik, yaitu kita cek semuanya. Jadi kita evaluasi apakah masih ada yang kurang ini ya, konten yang belum masuk, kemudian apa yang belum ditambahkan dan seterusnya itu dicek ya, semuanya dicek. Nanti kalau kalian mendapatkan mata kuliah metodologi penelitian ya, metode penelitian, kemudian TA1, TA2 ya untuk membuat KP dan seterusnya, nanti akan paham ini ya. Jadi harus dicek semua. Kenapa perlu ada bimbingan ya dan sebagainya, itu memang untuk mereview tulisan yang kita sudah buat ya. Kemudian tujuan pustaka ya. Tujuan pustaka ya, semua komponen yang ada di judul tadi dicarikan pustakanya, referensinya ya, sumber acuannya dan seterusnya, sehingga landasan kita kuat gitu ya. Kita untuk bisa membahas tentunya kita harus tahu ilmunya dulu ya, tahu teorinya dulu, tahu knowledge-nya dulu, sehingga kita bisa nanti memiliki wawasan yang cukup ya, dan kita bisa melakukan berpikir kritis, logis untuk bisa berkreativitas dan bisa mengusulkan sesuatu yang bermanfaat nantinya gitu ya, hasil kreativitas kita. Jadi ada tinjauan studi, ada tinjauan pustaka, ada sumber acuan yang pokok, referensi utama dan seterusnya itu. Dan kita perlu mengecek lagi ya. Kemudian metode penelitian itu juga sama, metodenya, bahan dan metode. Semua bahan penelitian dan peralatan yang penting telah dituliskan ya. Kemudian penarikan contoh dan metode yang digunakan telah diuraikan secara jelas. Ini biasanya di bab 3 ini, Ya, dicek apakah sudah lengkap atau belum, dan sekali lagi ini disesuaikan dengan karya yang kita akan buat nanti apa gitu ya. Yang kita buat nanti apa. Ini ada contoh gambaran ya, kalau dalam mengevaluasi karya ya, itu ada beberapa yang perlu dievaluasi ya, bisa dari cek penulisan ya, kemudian nanti cek format ya, kemudian tadi kriteria khusus, kriteria umum yang kita sudah bahas tadi dan seterusnya. Ya, ini dicek penulisan, bahan, metode, hasil. Nah, ini hasil ya.
Jadi habis itu dibahas nanti akan ketemu hasil ya dan didiskusikan di situ ya, hasil dan discussion nanti dianalisis juga, kemudian nanti menjadi background untuk membuat kesimpulan. Ya. Contohnya di sini hasil apakah semua data disajikan dengan jelas sesuai dengan alur bahasan secara sistematik, ya apakah analisis metode yang dilakukan memadai, apakah hasil analisis telah disajikan dengan jelas, dan ini perlu dicek ya. Kenapa kok kita perlu ini ya, nanti biar karya kita itu bagus gitu ya, maka perlu dicek secara detail ya, baik itu tadi ya cek penulisan salah satunya ya, kemudian pembahasan dan seterusnya ini ya, daftar cek penulisan ya, pembahasan ya, apakah setiap bahasan yang dikembangkan telah dibahas relevan dan manfaatnya ya, dan seterusnya. Kemudian penutup ya, penutup apakah simpulan dinyatakan dengan jelas, adakah implikasi dari temuan yang diperoleh ya, implikasinya ya, dampaknya, dampak dari temuan ya, atau kontribusinya juga ya, kontribusi yang diperoleh hasilnya tadi berkontribusi secara nyata terhadap masyarakat, terhadap objek penelitian dan sebagainya. Kemudian nanti bisa kalau misalkan ada kekurangan, limitation dan sebagainya itu nanti bisa dijadikan untuk penelitian selanjutnya. Ya, ini format laporan juga perlu dicek ya. Format laporan ya, format umum, format khusus ya. Jadi ini lebih banyak ke typesetting ya, kemudian penggunaan aturan-aturan penggunaan font, margin dan seterusnya ini perlu juga diperhatikan ya. Kemudian biasanya ada banyak juga mahasiswa yang masih kurang bagus typesettingnya gitu ya, masih dalam mengatur menjoroknya, kemudian awal paragraf ya, kemudian penomoran dan sebagainya itu masih banyak yang kurang memperhatikan itu, sehingga typesettingnya kurang bagus ya, tampilannya layoutnya itu nggak maksimal gitu ya, dan tidak enak dibaca nantinya ya, sehingga karena presentasi laporannya itu nggak bagus ya, nanti juga akan mengaruhi impression ya, kemudian kesan dari seorang pembaca nanti ya. Jadi karena nggak teratur, nggak rapi, jadinya nanti bisa jadi tidak menarik untuk dibaca. Kemudian format laporan khusus untuk skripsi, tesis dan selesai tentunya sudah ada ininya ya, sudah ada guidance-nya, tinggal diikuti aja. Dan ini tidak ada standar yang baku yang harus seperti itu tidak, tapi bisa dimodifikasi ya, disesuaikan dengan guidance yang kita dapatkan ya. Buku panduan biasanya kalau Anda skripsi, KP dan sebagainya itu kan ada buku panduan, ikuti aja buku panduan, nanti akan bagus hasilnya, karena buku panduan itu sudah dibahas, sudah dipersiapkan sebaik mungkin ya, sesimpel mungkin, dan minimal Anda harus bisa memenuhi semua guidance itu ya. Kalau lebih bagus lagi lebih baik gitu ya. Kalau misalkan itu kreatif tetapi lebih bagus itu boleh. Tapi kalau minimal di bawahnya itu jangan gitu ya. Jadi minimal sesuai dengan apa yang sudah sudah dibuat panduannya. Nah, format laporan tadi ya, ada bagian membuka, contohnya halaman sampul, halaman pernyataan, abstrak, halaman cerita, seterusnya itu halaman pembuka, halaman sampul ya. Contohnya tentunya nanti ada guide-nya sendiri. Ini saya percepat lagi, ada baca aja. Kemudian halaman pernyataan juga ada abstrak ya, abstrak tadi sudah kita bahas, isinya apa sih abstrak gitu ya. Kemudian nama penulis dan sebagainya ini, halaman hak cipta, halaman judul, halaman pengesahan, ya itu di bagian pembuka. Kemudian halaman persembahan, prakata, ya, riwayat hidup, daftar isi, ya. Kemudian ini bagian isi tentunya tadi ya, daftar isi. Kemudian ada bagian isinya dan juga nanti bagian penutup, ya. Bagian penutup terdiri dari daftar pustaka dan lampiran, ya. Kemudian daftar pustaka ini juga sama. Apakah semua sumber acuan sudah yang digunakan dalam tubuh tulisan telah dituliskan semuanya di dalam daftar pustaka? Ya harus dituliskan ini ya. Apakah sumber acuan dalam daftar telah mengikuti satu gaya sistem tak asas, ya harus konsisten ya dengan menggunakan style yang kita gunakan. Apakah penulisan sumber acuan yang dipilih telah mengikuti pedoman penulisan dan seterusnya, ini juga perlu diperhatikan ya biar konsistensinya terjaga. Ada lampiran juga ya, lampiran jika ada lampiran apakah lampiran sudah diberi judul, ya jika lebih dari satu judul apakah semua lampiran telah diberikan nomor urut dan seterusnya, format laporan ya. Dan demikian tadi kita sudah membahas materi tentang evaluasi karya. Kenapa
karya perlu dievaluasi tentunya agar dapat menghasilkan karya yang baik, karya yang mudah dimengerti oleh pembaca gitu ya, karya tulisnya ya, dan tentunya memiliki manfaat, tentunya informasinya sampai dan bermanfaat untuk para pembaca, dan kita bisa mengetahui langkah-langkah dalam mengevaluasi karya dan juga mampu mengevaluasi menurut kriteria umum dan kriteria khusus tadi, dan karya kita tentunya bisa baik, terhindar dari plagiasi ya, dan lengkap, jelas, informatif, dan bisa sampai ke pembaca dengan baik. Tentunya perlu adanya evaluasi, dan evaluasi itu bertahap ya, dari diri kita sendiri, dilakukan oleh orang lain ya, dan bisa dilakukan oleh beberapa orang lain ya, untuk semakin panjang peer review-nya ya, tentunya akan mendapat banyak masukan dan akan membuat karya kita menjadi lebih bagus lagi seperti itu. Jadi ini seperti itu, baik nanti Anda membuat tugas mata kuliah ya, baik itu makalah dan sebagainya, tugas membuat karya tulis ilmiah ya, kemudian membuat laporan untuk KP, untuk skripsi, tesis, disertasi dan seterusnya, tentu kita perlu mengevaluasi ya. Setelah kita kemarin di pertemuan awal itu mengevaluasi informasi ya, untuk mendapatkan informasi yang valid dan akurat yang akan kita gunakan dalam menciptakan karya, membuat karya. Setelah menjadi karya kita ya, masih perlu dievaluasi lagi untuk mendapatkan karya yang baik ya, karya yang baik dan bagus tentunya ya, dan bisa diterima dengan baik oleh para pembacanya ya, pembaca dan penikmatnya seperti itu. Baik, untuk materi hari ini kita cukupkan sekian ya, materi tentang evaluasi karya. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diaplikasikan dalam karya yang kalian nanti akan buat tentunya. Dan untuk tugas akhir, proyek akhir nanti untuk UAS, kalian diminta untuk bisa membuat karya, yang mengaplikasikan teori yang sudah ada untuk pembuatan karya, penciptaan karya, dan tentunya langkah evaluasi karya ini juga nanti diaplikasikan dalam pembuatan karya yang kita buat nanti ya, kita evaluasi, dan tentunya untuk mendapatkan karya yang bagus dan sesuai ya, relevan dengan unsur-unsur lengkap dan sebagainya, itu bisa dipenuhi semuanya ya, sesuai dengan kriteria umum dan kriteria khusus yang sudah kita bahas tadi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, pertemuan ke-10. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.